Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Lami, peserta Lacar CPNS dari kelas A3 kelompok 4. Saat ini saya bertugas di Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, bagian Humas Kemendagri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman modul 1 yang membahas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama dari wawasan kebangsaan adalah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Kemudian sejarah pergerakan kebangsaan. Perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pergerakan nasional awal pada tahun 1908 sampai 1928. Hal ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu organisasi pertama yang mengusung kesadaran nasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu Persatuan Pemuda pada tahun 1928. Melalui Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia menegakkan persatuan dan dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah perjuangan panjang, Indonesia berhasil merdeka pada 17 Agustus 1945. Berikutnya kita akan membahas mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang harus dipahami oleh setiap aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan filosofi dasar negara yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menegakkan keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip persatuan dan keberagaman yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur sipil negara. Selanjutnya yaitu simbol-simbol negara. Selain 4 konsensus tersebut, simbol negara juga memiliki makna yang dalam, makna yang penting dalam memperkuat identitas nasional. Di antaranya adalah bendera merah putih yang melambangkan keberanian dan kesucian bangsa. Yang kedua, lambang Garuda Pancasila yang melambangkan kekuatan, persatuan, dan ideologi bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatu dalam komunikasi nasional. Yang keempat, lagu Indonesia Raya yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai bela negara, setelah memahami wawasan kebangsaan, berikutnya kita akan membahas bagaimana ASN harus memiliki kesadaran bela negara. Adapun sejarah bela negara telah dilakukan sejak masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Satu contohnya terjadi pada agresi militer Belanda II tahun 1948. Ketika ketika itu Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin nasional untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Selain itu, Jenderal Sudirman memimpin perlawanan gerilya meskipun dalam kondisi sakit. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan ini, tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006. Kemudian ancaman dan kewaspadaan diri. Ancaman dan kewaspadaan diri meliputi ancaman ideologi yang
bisa dalam bentuk paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua yaitu ancaman politik. Bentuknya yaitu intervensi asing atau politik identitas yang memecah belah bangsa. Yang ketiga, ancaman ekonomi. Dapat berbentuk ketergantungan terhadap impor dan pengangguran yang tinggi. Yang keempat, ancaman sosial budaya. Dapat dilakukan melalui penyebaran budaya asing yang bertentangan dengan ideologi dan nilai bangsa. Dan yang terakhir itu ancaman pertahanan dan keamanan. Dapat berbentuk terorisme, separatisme, dan perang cyber. Adapun 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Bagaimana cara kita menjaga dan merawat Indonesia sebagai tempat hidup dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat memahami mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu siap mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa untuk kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara, yaitu meningkatkan keterampilan dan kesiapan menghadapi ancaman terhadap bangsa dan negara. Secara keseluruhan, modul ini menekankan bahwa ASN memiliki peran kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hal ini diharapkan menjadi agen perubahan dan menjaga kestabilan negara di segala lini, baik dalam konteks pemerintahan, pelayanan publik, maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI selama menjadi CPNS di Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Menjalani masa CPNS di Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, khususnya di bagian humas, memberikan banyak pengalaman berharga dalam memahami dan menerapkan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sistem administrasi NKRI. Berikut refleksi dari pengalaman yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengenai aspek wawasan kebangsaan. Sebagai bagian dari Humas Kemendagri, saya terlibat dalam penyebaran informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Wawasan kebangsaan bukan sekedar teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam tugas sehari-hari. Misalnya, saat membuat siaran pers atau konten media sosial di Humas, harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan memperkuat persatuan, menanamkan nilai Pancasila, dan menjaga integrasi nasional. Contoh konkretnya adalah saat membantu membuat konten media sosial, kami harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan netral, tidak memicu perpecahan, dan tetap dalam koridor kepentingan nasional. Ini menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan bukan sekedar konsep, tetapi juga panduan dalam bekerja. Yang kedua, dalam konsep bela negara. Bela negara tidak selalu harus di medan perang, tetapi juga dalam bentuk pengabdian sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Di Humas, bela negara diwujudkan dalam bentuk melawan hoaks dan misinformasi yang tepat, yang dapat merusak stabilitas nasional. Sebagai contoh, saya pernah membantu dalam meluruskan terhadap berita palsu yang menyudutkan pemerintah dalam pelaksanaan retret kepala daerah. Dengan mengumpulkan bukti dan data yang kami miliki, Humas harus mampu meluruskan berita hoaks tersebut. Dengan begitu, kami ikut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan dengan hal ini adalah sebagai bentuk bela negara di era digital, yaitu melawan disinformasi dengan informasi yang akurat. Yang ketiga, sistem administrasi NKRI. Bekerja di Humas Kemendagri juga memberikan pengalaman yang langsung memahami sistem administrasi NKRI. Salah satu yang paling saya rasakan adalah bagaimana koordinasi antar komponen atau instansi sangat penting dalam penyebaran informasi. Misalnya, saat ada peliputan mengenai kebijakan baru, kami harus berkoordinasi dengan berbagai unit, mulai dari protokol sampai dengan direktorat terkait. Proses ini mengajarkan pentingnya tertib administrasi, komunikasi yang efektif,
serta pemanfaatan teknologi dalam birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan transparan. Baik, dapat disimpulkan bahwa menjadi CPNS di Humas Kemendagri bukan hanya tentang menjalankan tugas administratif dan komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana peran kita dapat memahami wawasan kebangsaan, mengimplementasikan bela negara, dan memahami sistem administrasi NKRI dalam kehidupan nyata. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa bekerja di pemerintahan bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.